supernatural. Boleh tuh pengalaman supernatural? Harus dong, karena kita rokok. Waktu itu saya, dalam tidur saya melihat ada satu orang diikat sama diikat sama setan. Lalu setannya bilang, gua roh jahat. Saya bilang, Tuhan bilang sama saya, kalau kamu perintahkan, kamu yakin, kamu tak takut sama dia, kamu yakin tidak ragu kan kata-katamu akan terjadi. Lalu saya beritahu, saya nggak tahu di mana ngusirnya, saya ikat dulu karena orang itu mau serang saya. Dalam mimpi saya berkata, terikat kamu. Lalu dia terikat. Dia mengaku dia roh jahat, legion katanya. Dalam mimpi. Lalu saya berkata, keluar. Lalu teriak dia keluar. Lalu saya mimpi berikutnya, episode selanjutnya. Saya lihat lagi persis kayak gitu, tapi yang ngaku-ngaku di dalamnya itu bukan lagi roh jahat atau legion, tapi Lucifer. Sama aja, saya praktekkan ketika saya gentar mendengar nama besar Lucifer. Tuhan bilang, nama besar apa? Namaku lah, yang paling besar. Kamu jangan ragu, saya ucapkan. Lalu malam berikutnya saya dapat mimpi. Kali ini saya lihat anjing jalan di depan saya. Jadi mimpi itu seperti TV, seperti ini. TV yang gede LED begitu. Saya melihat dia lari di depan saya. Dan Tuhan bilang, kamu ngomong apa aja akan terjadi. Kalau kamu tidak bimbang, tidak ragu. Saya berkata, berhenti. Anjing itu berhenti. Berguling-guling di lantai, berguling-guling, berdiri. Jalan melakukan. Lalu saya berkata sama Tuhan, ya anjing mah memang nurut ya kan. Mari kita coba dengan kucing. Lalu juga dengan kucing sama. Waktu kucing lari itu saya ragu. Tuhan bilang, bukan kucingnya, tapi kuasa di aku, bukan pada hewannya. Katakan persis seperti yang kamu katakan kemarin malam sama anjing itu. Dia nurut semuanya. Jadi saya melihat di mimpi saya, kucing guling-guling, kucing berdiri begini. Nggak mungkin itu. Tuhan bilang, kamu akan melakukan yang tidak mungkin. Tanpa saya sadari, keesokan harinya ada pertemuan biasa, datang orang-orang dari kampung segalanya, 100 orang duduk seperti ini. Nggak ada sharing di mana, saya cuma sharing aja, siapa ajak siapa informal. Lalu kumpullah mereka semuanya berkumpul seperti ini. Lalu saya hanya menyampaikan Injil yang sederhana tentang Yesus, lalu berdoa. Ketika saya berkata Yesus, 100 orang semuanya manifestasi kerasukan. Matanya terbalik, ada yang putihnya doang. Suara wanita bisa seperti suara 3 pria. Itu ngeri sekali. Ini bukan psikologi, ini kuasa kegelapan di kota kecil itu. Karena di kota kecil itu ada dukun yang kuat waktu itu. Dan waktu saya melihat itu, wow, dan mereka semua berdiri. Dan mereka mau lari lagi mana? Kami tim hanya berlima. 5 lawan cepet. Mereka kalau lari semuanya pergi kemana-mana, tersebar seluruh kota, membuat kekacauan, ada yang mati segalanya, terluka segala. Siapa yang disu atau dituntut? Gereja itu ya nggak apa-apa sih, itu gereja orang ya kan, tapi nggak bisa begitu juga, buat tanggung jawab. Jadi saya berkata, waktu gimana Tuhan? Tuhan ingat kucing. Iya Tuhan ingat kucing. Suruh mereka lakukan sesuatu. Kalau kamu belum tahu harus apa, lakukan sesuatu. Saya bilang, duduk semua. Satu suara, makasih. Anda harus lihat orang kesurupan duduk bersama, orang 100 orang duduk sampai masih berjumlah. Tapi 100 orang tidak bisa berbuat apa-apa, duduk lumpuh semua. Wow. Sudah bilang sekarang jangan main-main. Suruh keluar, tujuannya bukan suruh duduk. Swag. Dalam nama Yesus, satu kata, saya nggak mau lama-lama sama setan. Saya puasa doa lama, karena itu saya nggak mau lama-lama sama setan. Siapa yang sebentar dengan Tuhan, lama dengan setan. Siapa yang lama dengan Tuhan, bentar dengan setan. Saya bilang, satu kalimat, just one word. Saya beritahu mereka, lihat mata saya, satu kalimat. Kalian semua keluar. Satu erangan, tidak ada erangan susulan. Dalam nama Yesus, wah, keluar semuanya. 100 itu keluar. Kecuali satu. Tiba-tiba semuanya tuh bertobat lawat Tuhan, lalu berbahasa lidah indah. Tiba-tiba satu di antara tengah-tengah mereka seorang perempuan rambutnya segini. Waktu dia maju ke depan, lalu dia cubit pukul saya. Pukul. Saya bilang, dalam nama Yesus ini saya akan bandel. Bukankah saya sudah dapat sekolah kelepasan secara supernatural? Dalam nama Yesus duduk. Nggak mau duduk, nggak mau nurut. Saya malah kira ini mungkin bukan orang kali, rambutnya segini. Ini setan beneran kali. Tapi setan kalau beneran justru nurut sama nama Yesus. Dalam nama Yesus, sampai capek loh. Pukul, cubit, nggak sakit sih, tapi ya mengganggu sekali. Cubit sini saya. Apa-apaan tuh ini? Udah hus. Tiba-tiba ada dakwaan setan. Ada condemnation, kamu kurang puasa. Jenis ini nggak bisa diusir kecuali 2 puasa. Setan kan suka memutarbalikkan firman. Itulah sebabnya orang yang membangun di atas dasar supranatural saja, naturalnya tidak dilakukan PR-nya, lama-lama dia akan bingung di supranatural. Dia akan jadi orang ngeroh nggak keruan. Untungnya tiba-tiba waktu saya baru didakwa setan itu, berdirilah 1 dari 5 orang ini, tim saya yang wanita.
Kami 2 laki 3 perempuan waktu itu di kota itu. Berdiri, dengan santainya dia maju. Dia pegang wanita itu. Kamu ya, pura-pura hanya mau cubit-cubit kofilin. Ini benar terjadi. Langsung wanita dengan wanita paling mempan, bukan? Lu gak bisa bohongin gua sama-sama perempuan. Dan dia langsung melek mata, buka matanya. Begitu, lalu disuruh duduk, langsung duduk. Saya bilang, wow. Bukan nama Yesus, sesama wanita yang bisa taklukkan setan ini. Pendeta juga sama. Banyak orang hanya punya pengurapannya, tapi mereka tidak terlalu kompak membangun rekan.